semuanya, balik lagi di channel Dian of Tani. So hari ini temanya kita gerbek garasi atau workshop. Nah, pada kesempatan video kali ini kita mau gerbek workshopnya punya Mas Risman, NGRT. Halo Mas, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini NGRT ini produknya itu udah lumayan ternama ya di kelas perninjaan nih. Tapi sebelum kita bahas produknya, kita mau tahu dulu nih, NGRT itu singkatannya apa? Terus kira-kira Om bergerak di apa namanya, modifikasinya khusus motor apa aja? Kali lagi saya perkenalkan Risman dari owner dari NGRT. Iya. Ya itu kalau dari NGRT itu dulu saya tuh nasi goreng racing team ya. Oh, itu NGRT itu nasi goreng sebenarnya. Nasi goreng emang dulu tuh pertamanya emang main di Satria EPU, sering ikut Panres. Emang cita-cita tuh ya pengen punya tim kecil aja. Tim balap ya? Iya, tim kecil buat di kelas di event ya, bukan di resmi, karena resmi kita belum kuat ya untuk di modal. Jadi namanya NGRT Racing Team. Padahal itu bergeraknya di kuliner, bukan di otomotif. Oh, sebelumnya? Sebelumnya itu. Cuma itu kalau di otomotif, kalau di motor itu cuma hobi. Hobi dulu. Hobi. Nah, sedang berjalannya waktu, pas ada ini ya, pas penyakit COVID itu ya. Oh iya, COVID sih ya, udah 2 tahun ya. COVID nyerang, itu waktu saya masih di selatan, nah itu udah tutup. Oh, kuliner bisnisnya tutup nih sekarang? Tutup. Jadi bingung ya, kemarin tuh setiap bulan kita harus nombok ya kurang lebih sekitar 7,5 juta buat biaya kontrakan, karyawan. Buat sewa. Buat sewa, ya karena COVID dulu ya semuanya dampaknya sama ya semuanya. Tapi yang lebih parah itu di daerah kuliner. Betul. Itu mentok, bingung saya, masa iya saya harus pulang kampung. Nggak lucu juga gitu kan, kita merantau, kita belum istilahnya punya aset. Nggak, kalau pulang gimana ya, jadi kalau belum berhasil tuh belum bangga gitu kan ya. Iya. Akhirnya itu sama bini sama istri itu bagi tugas, yang kaki 5 udah habis, tinggal di kantin aja dipertahanin. Ya udah, warung urus. Oh, sekarang istri berarti yang ngelola ya? Enggak, sekarang udah tutup. Udah tutup? Udah tutup. Oh. Udah urus aja warung. Saya mau coba deh digerakin di otomotif. Di otomotif. Emang kalau dari sebelumnya pun emang udah berjalan, tapi khusus di varian Satria EPU. Oh, sebelumnya? Sebelumnya variannya di Satria EPU bikin produk, yaitu yang diutamain itu dari step ya. Dari underbone dia footstep ya. Udah berjalan, emang itu nggak fokus, itu cuma sambilan aja. Itu yang pokoknya itu di kuliner. Kuliner iya di Chinese food. COVID nyerang, ya udah saya bagi tugas. Kamu urus kantin deh, mau jalan mau enggak, yang penting ini aja kamu garap jalan. Itu istri lagi ngandung, itu sekitar berapa bulan ya, sekitar 2 bulan. 2 bulan sambil ngandung itu ya? Lagi hamil. Sedang ngandung. Iya, saya lagi hamil, hamil anak kedua, hamil. Ya udah, ini urus dulu, kita jangan dulu pulang kampung deh, walaupun kita keadaannya lagi ngepres begini, emang semua sih saya pertahanin. Nah, coba tuh diaktifin di 2 tak ya, karena antusiasnya di 2 tak lumayan itu pas COVID ya. Iya, COVID naik lumayan drastis itu ya, naiknya. Karena kalau di teman banyak juga, Mang, banyak teman-teman saya yang orang-orang kantor yang sibuk, Mang coba dong pasangin ini, Mang beresin minta ini, modifin ya. Iya. Setelah itu ya karena saya emang ada waktu senggang, ya udah deh pasangin, coba Mang beli ini beli itu, ya udah saya jalan. Oh ternyata fee-nya lumayan juga. Emang kalau itu ya, terus saya tuh maunya gimana ya, kalau dibikin pengen gitu kan punya Ninja tapi barang sendiri. Oh, produknya produk punya sendiri? Iya. Merek lokal ya? Iya. Karena bikin yang udah di pasaran itu sih selera ya, banyak juga kan pilihan. Iya, tapi selera saya tuh pengen sih bikin yang punya sendiri. Gimana caranya itu di motor kita gratis yang dipakai. Intinya beli satu dapat satu. Pengennya begitu. Jadi hitungannya kita hobi cerdas ya. Betul. Hobi cerdas. Nggak selalu produk-produk luar ya kan? Ya betul, betul. Sekarang
bikinlah saya tuh, sama dari step, dari barang-barang yang nandang, yang lain juga. Alhamdulillah itu antusiasnya lumayan juga. Lumayan ya di Ninja nih ya. Untuk sekelas NGRT ya mungkin buat teman-teman bisa dilihat ya workshop segede gini, nggak ada. Wah, ini lumayan sih, udah lengkap banget. Tapi kalau untuk di brandnya mungkin NGRT udah alhamdulillah ya, udah bisa, ya. Iya udah bisa dibilang udah banyak yang tahu, terus sudah bisa diperhitungkan ya. Karena mungkin kalau untuk di lokalan ya, kalau untuk di Ninja lokalan ya NGRT yang paling mahal. Paling mahal ya? Iya. Dari segi harga ya? Dari segi harga, dari produk yang lokal yang udah ada. Karena kualitas sama ya? Iya, kalau kualitas emang saya di nomor satukan. Betul. Kualitas dan pelayanan itu yang utama. Jadi kalau misalkan ada barang hilang di pengiriman atau barang rusak, langsung keluar atau barang yang tidak bisa masang sampai rusak, kesalahan. Jadi saya nggak banyak alasan, ya udah ganti. Langsung aja baru. Iya, ganti. Jadi itulah, jadi kelebihannya dari NGRT makanya sampai bertahan sampai ke titik ini. Itu ya, jadi kita harus customer bagus ya. Karena saya menghargai gini ya, untuk ya mungkin untuk di 2 tak itu nggak semua orang ada ini ya, ada istilahnya ada budget buat ngebangun gitu ya. Jadi saya menghargain, misalkan kalau kita beli sesuatu, contoh misalkan dari 500.000, itu kita nggak tahu itu duitnya dari mana. Si orang itu nggak tahu itu dari hasil istilahnya lembur dia, hasil keringat ketika dia barang atau barangnya istilahnya hilang atau rusak, gimana sih perasaannya? Pasti. Terus sebagai penjual kita nggak ngerespon, itu makanya saya tuh pasti respon, saya menghargain buat teman-teman. Jadi kalau yang rusak, yang hilang, oh ya udah ganti. Langsung atau mau ya itu. Karena kalau di NGR tuh emang konsepnya saya tuh pengen kualitasnya yang bagus ya. Mungkin tuh saat ini untuk di 2 tak ya. 2 tak itu antusiasnya waktu COVID tuh gila. Luar biasa ya. Luar biasa. Nggak di otomotif doang ini yang nggak turun. Bener di otomotif. Soalnya teman-teman gini ya, banyak juga teman-teman saya yang bos-bosan, usaha nggak jalan, nggak bisa buka. Iya, istilahnya duit jajan, tapi bingung mau ngapain. Iya, demen lihat sosmed sekarang tuh, Instagram tuh bener-bener ngaruh ya, lihat akhirnya jajan, kayak gitu bang. Sampai ke titik ini tuh banyak lah, seperti dicontoh di motor yang ini ya, yang biru, yang motor Vanessa ini. Iya, yang motor ada nama-namanya loh ini. Ada Vanessa. Jadi itulah. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin sesuatu dan kita pun harus yakin ya. Betul. Terutama sih kalau dengan NGRT dengan sekecil ini, dengan modal seadanya, kita ngebikin quantity dengan gambling ya. Gambling itu ya. Gambling. Kita ngeluarin satu produk nih keluar dengan kuantitinya 100, kita yakin nggak nih bisa keluar ke pasar, gitu, kejual, ya. Diterima enggak? Iya. Gitu. Itu makanya dengan sekecil ini ya mungkin nanti orang-orang yang udah lama, bisa gitu kan ya. Iya, dan yakin. Still yakin dulu aja nih. Kita iya. Pasti diterima sama pasar gitu. Yang penting kualitas sih bang. Nomor 1 itu ya. Kualitas. Yang penting bisa di compare dengan dengan barang yang udah ada itu. Karena mau gila-gila bang kalau di 2 tak mainnya. Mungkin sekarang yang wah itu yang lagi ngetren Ninja ya. Ninja betul. Saya aja ngonsep untuk konsep di RE King sampai ke konsep ini di NSR. Itu untuk pasar untuk di jajannya, untuk dimodifikasinya mungkin tergolong untuk beberapa persen ya, beda ya. Kalau di Ninja itu mungkin 80% sekarang tuh modif, 20% mempertahankan standar. Tapi kalau di NSR, kalau model di RE King kebalik. 20% modif, 80% mempertahankan standar. Standarnya. Gitu. Sayang juga ya kalau di full modif gitu ya. Bukannya sayang ya, gini ya. Seperti ini nih NSR. NSR itu harganya nggak wajar bang. Ya. Dibilang wajar. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Saya tuh pernah ditawarin sama teman, Bang saya punya NSR nih, saya pengen tuker pelek, tuker tabah, nih motor saya tuh kena 60 juta
Dulu itu ya? Dulu. Tahun berapa itu? Tahun pokoknya sebuah COVID dah, pas waktu 2019 ya. Ya. Ya tahun segituan, saya enggak demen ya, di NSR. Satu yang pertanyaan tuh, saya tuh mikirin spare part ya. Iya, benar. Spare part. Seiring berjalannya waktu, ini harga makin gila. Makin naik ya? Makin naik. Sebenarnya ini bukannya motornya yang kena gorengan, bukan bang. Bukan kena gorengan. Oh ini motor kok jadi mahal karena motor di up gitu di apa sama orang-orang media gitu kan? Bukan bang. Bukan. Karena ini motor ketemunya sama orang-orang yang udah punya duit bang. Betul. Makanya jadi mahal. Bukan kalau saya pribadi ya balik lagi ya. Oh buat apa sih beli motor kayak gitu? Itu bukan. Jadi kalau ketemunya misalkan kalau yang di orang yang udah ada duit, bang ini dijual nggak? Nah, yang dulunya pengen ya kan, sekarang udah pada mapan, ya mungkin kenapa nggak gitu? Iya dibeli. Ini kok orang ditanya misalkan ini lagi dipakai, ditawar. Kalau saya nggak butuh duit mau ngomong apa? Iya bingung. Ngomong sejeplaknya aja. Tapi kalau orang itu lagi ada duit pasti dibayar dong. Bayar, kan? Itu. Itu. Kayak ini juga kemarin angkat sekitar 200 lebihan ya. Oke. 200 lebihan. Ini karena untuk di tangki aja tuh sekarang itu sekitar 15 juta. Tangkinya aja ya? Tangki. Wah, luar biasa. Tangki ya untuk tangki. Jadi saya tuh untuk ngabisin penasaran aja sih ya. Sebenarnya ini juga udah di booking sama teman, di ini udah masuk DP. Ini tinggal nunggu waktunya pelunasannya aja. Jadi saya nggak penasaran. Suatu saat kalau misalkan ini jadi misalkan di harga di 500 up, saya nggak nyesel. Nggak nyesel. Karena saya udah punya. Kalau dulu di 60, sekarang udah 200 lebih, saya nyesel. Kenapa dulu nggak beli? Iya, kenapa dulu nggak beli gitu ya? Iya, itu udah balik lagi ya. Kalau di barang-barang masih relatif ya, relatif. Tapi kalau di unit mungkin kalau unitnya seger dan papernya asli, nah itu yang dibikin harga mahal gila. Ini aja nyentuh sekitar 350. 350 juta, luar biasa. Ya mungkin kalau di standaran itu sekitar 200-an lah. 200-an. Tapi ini barangnya seger bang. Barangnya seger. Jadi bukan masalahnya ini kena gorengan atau bukan, memang ketemunya yang dibelinya sama orang-orang yang ada duit. Orang yang pas. Iya. Khusus kolektor. Iya, ketemu sama temennya pengen Ya berapa udah, nih? Gimana gitu kan? Iya, sekian asal nyebut aja. Bukan kena gorengan apa gimana, bukan sih, emang ngikutin ya. Karena emang ini di motor untuk di saya pribadi enak sih ridingnya bang. Enak ya? Enak banget. Kalau di NSR ya, bukan sih saya ngegoreng-goreng gitu. Tapi kalau untuk jualan saya ampun bang. Bener, ini untuk dijualan. Tempat partnya sendiri. Aduh. Buat jualan kayaknya. Kalau dijualan bang, karena ini nge-brandingnya kalau di NSR itu lebih ke standar. Bagusannya lebih kayak gini ya looks-nya ya. Untuk di pasarnya diterimanya. Diterimanya. Dibanding yang part racing-nya, gitu. ya modifnya itu jarang bang. Jarang sih. Karena orang tuh sayang. Betul. Ya udah mempertahankan standar aja looks-nya. Desainnya itu udah timeless gitu loh. Iya. Udah, kalau di Ninja mah gila-gila pak. Orang tuh kadang beli surat aja kayak gitu. Jadi terus dimodif. Ya mungkin modifnya di up ya. Jadi udah harganya udah lumayan juga. Satu motor mungkin kalau sekarang yang perfect sama mesin sama unit itu bisa nyampe 300 untuk di Ninja ya. juta. Untuk di Itu Ninja. termahal yang pernah dimodif di sini. Kalau dimodif di sini ya mungkin kalau untuk segitu belum nyampe ya, paling cuma 200-an. Udah paling mentok. 200 lebihan dikit ya. Di NGRT itu. Iya. Luar biasa. Yang paling mahal di bagian apa nih? Kalau bagian mungkin di kaki-kaki ya. Iya, di kaki-kaki kita ngikutin kemauan owner maunya kayak gimana. Biasanya pakai apa tuh? Iya, biasanya saya tuh disaranin punya budgetnya berapa, kebutuhannya budget berapa. Dulu nih. Iya. Kalau emang misalkan ada lebih, ya ada ini yang lebih itu kualitasnya ya agak lumayan dan bobotnya pun sangat ringan. Itu. Kalau untuk dinyebutin di apa, lu habis berapa kita ngikutin. Setiap orang kalau datang orang ke sini saya nggak mau, misalkan kalau cuma pasang knalpot, saya nggak bakal lu pasang ini, enggak, pasti enggak, udah biarin aja. Biarin aja. Maunya kayak gimana dia. Iya. Tetap ya di welcome ya. Iya, silakan. Gitu kalau cuma numpang ngopi atau cuma sharing aja. Malah kalau saya kalau misalkan beli barang yang menurut saya secara kasat mata ya, secara kasat mata itu orang kok tidak mampu.
Oh itu ke orangnya B aja gitu ya penampilan, nggak wow, bukannya kita apaan? Beda-bedain ya. Bukan kita beda-bedain, tapi kan orang ngelihat itu dari penampilan bang. Pertama ya. Iya penampilan, terus memang kayak gitu. Bener nggak mau pakai barang ini? Sebenarnya sih motor lu buat apa? Iya. Iya, alangkah baik. Konsepnya dulu nih, kemana Konsepnya nih, buat dulu. apa? Nggak perlu doh ini, Iya, saya iya, bilang iya. pakai dulu yang ada aja hemat, saya bilang. Kalau bisa beli itu yang copotan aja, lebih hemat. Nanti di saat dijual itu masih ada Nilainya dijual kembali ya. Iya, Itu ya. bisa mungkin ada nilai, bisa ada lebih 100 atau 200 bisa ya kalau copotan. Yang mungkin yang pemula pengen kelihatannya wah, dia pakai kaliper dulu. Master remnya standar. Sebenarnya kebalik bang. Salah itu ya. Master rem dulu. Master rem dulu, kaliper ngikutin. Naik selang rem, baru kaliper. Jadi kalau untuk di pengereman sih bang, kalau emangnya budgetnya untuk di pemula ya. Misalnya buat balap nih, yang baru mau main di track gitu. Di track banyak kok yang rekomen ya, salah satunya ya mungkin yang saya rekomenin R25 copotan aja udah cukup ya. Nah itu udah cukup banget ya. Udah cukup bang. Nggak over banget ya itu. Enggak, lu pakai kaliper standar. Contoh kita ngebahasnya di Ninja ya. Oke. Di Ninja. Di Ninja untuk budgetnya yang ngepas. Kita nggak tahu dong yang sering speeding takutnya jatuh gitu dia, terus bawahnya masih ceroboh. Gak usah pakai Brembo dah. Kaget takutnya. Iya, takutnya nanti jatuh apa gimana, apalagi kalau budgetnya ngepas bang. Betul. Itu. Kalau untuk yang pemula, menurut saya jangan kena kompor teman-teman atau kita lapar mata. Kita mendahulukan motor dibanding kebutuhan hidup ya. Betul. Nah, Balik ya, harusnya kebutuhan dulu tercukupi baru Iya, hobi gitu ya. yang motor yang penting ya enak aja rapi gitu ya. Untuk di pengereman pun kalau saya saranin sih kalau untuk pemula nggak usah, gengsi itu nomor 2 ya. Gengsi itu nomor berapa? Tapi untuk pengereman cukup R25 atau selang rem yang mungkin saya rekomenin itu paling hell ya. Itu Racing ya, udah paling banyak dipakai ya. Kaliper standar itu udah oke banget bang. Udah oke ya. Udah oke banget gitu ya. Jadi banyak orang yang memaksakan beli kaliper dulu kan, selang remnya masih standar, master remnya masih standar. Itu salah tuh ya. Itu jadi malahan lebih pakem standar bang, karena dia nggak support. Iya. Sekarang misalkan atas di atas dipakai Brembo, bawah mau pakai Brembo, selang rem masih standar aja masih kurang maksimal. Masih kurang ya? Masih kurang bang. Oke. Karena dia kalau standar dia akan gede tuh selangnya. Selangnya. Iya, dan dia pun ngembang ya. Ngembang. Coba aja ditekan itu pasti ngembang. Betul. Jadi saran saya sih untuk di anak-anak pemula, buat teman-teman ya jangan terlalu jangan terlalu ngikutin ini ya. ngikutin kompor temen, gengsi. Iya. Gue ini nggak hedon nih, gue nggak bisa ngumpul sama temen. Iya, itu. Terus di bagian kaliper belakang. Nah, kaliper belakang nih, gimana nih? Udah saya sering dijelasin waktu saya live di Instagram saya, ataupun sering istilahnya edukasi. Kaliper Brembo yang belakang itu sebenarnya nggak penting-penting banget bang. Betul, karena kita fokusnya di depan ya, pengereman ya. Iya, fokusnya di depan. Kalau belakang itu menurut saya tuh malahan kalau di Brembo udah, kalau emang budgetnya belum ada nggak usah lu pakai Brembo, pakai standar aja. Iya. Terus kalau misalkan banyak orang yang sebenarnya gini bang, kaliper kok bang pakai Brembo kok gua jadi kurang ngerem. Nah, jadi kurang rem. Ada yang begitu ya? Ada. Oke. Karena kalau di Brembo itu posisinya kalau ada kan si master rem itu master rem ada yang tidur. Master rem tidur sama berdiri itu beda. Oke, kan kalau yang depan berdiri ya? Begitu? Iya, yang belakang itu berdiri. Ada yang pot step itu ada yang berdiri, ada yang tidur. Oh iya. Terus si posisi kaliper ada di bawah, ada di atas. Bener. Kadang di bawah tuh kayak. Kenapa motor-motor balap itu di bawah? Kenapa tuh? Karena dia biar low, biar nggak terlalu pakem. Jadi kalau keinjak, dia nggak bakal ngunci. Oke, ini nih penting nih. Itu. Nih. Kalau di atas kunci. Kalau di atas itu kalau Brembo
kemungkinan besarnya kalau di saat nikung riding itu pasti ngunci. Dan itu bahaya banget. Bahaya. Makanya itu kenapa kalau di mas rem di motor-motor balap itu di bawah. Sekarang bawah. iya. Terus orang yang beranggapan kalau taruh di bawah untuk pemasangannya aja, untuk pemasangan bladingnya aja mungkin kalau orang yang awam susah karena dia bawah. Betul. Tapi jangan dulu copot ya, ditaruh di atas dulu. Mungkin nanti di next di motor nanti nanti kalau udah nggak habis di ini season ini kita bahas di video yang lengkapnya deh. Boleh. Di motor yang Di satunya motornya lagi. langsung. Iya, langsung. Kita secara visu ini aja lah teori di dalam Dulu. Untuk ininya untuk untuk pemasangan untuk di atas jangan dulu dipasang dulu di bawah. Taruh aja dulu di atas, udah ngebeding, baru udah jadi baru turunin ke bawah pasang. Kalau di bawah langsung itu susah lama ngisinya. Karena nggak mungkin kalau untuk di teman-teman yang awam itu biasanya bawa ke bengkel kaki lima yang belum paham. Biasanya kan pakai model sedotan begitu ya, biar cepet gitu kan ya. Iya, terus nggak ngerusak si mas rem juga ya. Itu jadi nggak usah mas rem. Itu cara pemasangannya tadi ya? Cara pemasangan itu jadi, nah kalau di kaliper belakang ke atas sama bawah itu berpengaruh. Gue mau ngeracik dulu ya dapur pacunya nih. Iya. Dulu nih. Tapi kita budget tuh ngepas. Iya. Tapi di saat udah porting, itu mekanik itu bakal banyak permintaan, pasti pengen maksimal. Iya. Entah minta karbu, entah minta CDI, pasti itu ya. entah minta kuil, entah pasti minta knalpot. Itu bakal ngerembet. Alangkah baiknya untuk start pertama, lu beli kuil dulu, tempel. Itu nyicil. Nyicil dulu ya. Sekitar harganya 650.000. Oke. Untuk karbu mungkin untuk di harian PWK 28 udah cukup lah. PWK 28 itu sekitar harganya sekarang 3.200.000 ya. 3.200.000 dan naik ke situ ke CDI. CDI itu sekitar 2,4 copotan ya. 2,5 jutaan ya. Iya. Pindah langsung ke knalpot. Knalpot mungkin banyak yang rekomen. Tanya lagi ke mekanik maunya knalpot apa? Knalpot apa nih, volumenya kayak gimana? Iya, maunya pakai knalpot apa pakai. Nah, di saat itu udah lengkap, itu dengan proses misalkan kita budgetnya ngepas bisa nyicil. Di saat porting itu motor udah enak. Udah nggak perlu jajan lagi. Tapi kalau misalkan kita maksa langsung porting, jadinya beli karbu, beli CDI, ngerembet bang. Jadi nggak bisa menikmatin proses. Iya. Itu kalau yang di pemula ya, karena kan sih kayak gitu bang. Bertahap. Saya pribadi cocok-cocokan. Oke. Belum tentu nih ya, bengkel yang saya dibilang misalkan, oh ini si A enak, bagus kencang, belum tentu di motor lu. Beda orang, beda ini ya. Beda. Itu. Jadi sesuai untuk kota masing-masing. Silahkan mau di mana aja, yang penting cocok aja dan orangnya. Nah, itu dia. Itu dari Bang Risman. Yang penting itu sih bang. Jadi kalau di dua tak untuk sekarang sih mungkin, ya aduh antusiasnya gila-gila ya. Itu. Nah sekarang untuk bagian kaki-kaki terutama velg nih. Rekomennya apa nih misalnya buat pemula dan dia pengen modif motornya terus pengen buat harian sama track day lah gitu misalnya. Kalau untuk di budget ngepas bang, ya kalau di budget ngepas kita sebut di merek yang lokalan, mungkin yang pemilihan biasa aja ya. Oke. RCB dan Pirosi udah cukup bang. Udah cukup tuh ya? Udah cukup kalau budgetnya ngepas. Budgetnya. Dia tidak banyak perubahan. Pakai piringan depan belakang aja masih bisa pakai standar. Jadi budgetnya nggak terlalu gimana over ya? Over enggak. Udah cukup. Lu mau kebut-kebutan atau gimana? Menurut saya pribadi itu udah cukup. Balik lagi ya, ini pelek kuat enggak? Saya tanya lagi. Betul. Ada banyak kayak gini, bang. Misalkan kita sebut Ojet sama Marce itu kuatan mana? Oh, ada yang bandingin gitu ya? Banyak bang. Pertanyaan yang banyak pertanyaannya begitu. Kalau saya pribadi, pasti saya jawab gitu. Lu beli motor, lu tanya enggak? Ini motor jebol enggak? Kalau enggak ganti oli. Iya. Peleknya kalau dipakai ini pecah enggak? Iya. Balik lagi bos, gue bilang kalau memakai selera. Karena kalau untuk di spek Moto3 kayak misalkan Ojet, Galis Speed, ya terus Marce sini. Itu kalau di Moto3 itu bobotnya nggak beda jauh bang. Tipis-tipis ya? Nggak beda jauh, itu pasti kalau kasarnya pasti sama. Karena dia tuh kalau motor tuh bobotnya pasti di kilo bang. Betul sekali itu. Nggak beda jauh bobotnya. Malahan kalau mungkin kita jangan bicara ke Moto3 dah, jangan dah. Bicaranya di kelas kejurnas aja. Betul.
Itu kan ada regulasi motor. Kalau bobotnya lebih ringan, jokinya itu pasti ditambahin sampai 10 kilo sampai 15 kilo. Nah, betul itu. Itu. Jadi percuma motor lu dientengin, tapi di saat di motor balap pasti ditambahin. Bobot tuh pasti sama. Pasti sama ya. Pasti sama, Bang. Nah, kalau masalah kuat apa enggaknya, tergantung kita pemakaian, Bang ya. Ya. Pemakaian satu di tekanan ban. Tekanan ban depan belakang itu harus maksimal. Mungkin kalau bobot di saya nih di ukuran 55 ya. Depan itu kalau misalkan pakai yang OZ itu depan saya pakai 23. Kalau OZ 23. Belakangnya pasti pakai makanya 24 PSI. Oke. PSI. Terus kalau misalkan jalan yang belum pernah kita lewatin, lu jangan coba ngebut. Nah, Siapa itu tahu dia. ada lubang di tengah, kita nggak tahu. Itu sangat bahaya ya. Iya. Apalagi kalau touring gitu kan. Iya, apalagi kalau di dalam kota itu mungkin underpass ya. Yang bahaya itu. Iya betul. Kita lagi enak ya. Contoh misalkan underpass yang saya tuh yang Depok sini parah juga. Terus yang underpass yang mau ke Mampang itu agak lumayan dalam. Orang yang nggak tuh pasti dihajar dari atas itu. Nah itu Bang yang bikin PA. Bikin peang. Iya. Ada nggak sih kejadian gitu yang customer sini pernah ganti velg enteng terus dia langsung ngebut-ngebut? Iya, ada juga sih ya. Karena kalau udah pakai pelek begitu, biasanya sih udah ganti pelek OZ ya, dia udah paham kan motor. Betul. Udah paham. Dia pun udah punya mental untuk beli barang sekian juta. Wow. Bener gak? Udah sekian juta dia berani pasang, berarti dia udah attitude-nya di jalan itu bawa motor tuh udah bener. Betul. Itu. Jadi kalau masalah untuk kuat atau enggaknya semuanya juga ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungannya. Iya, pabrikan itu. Jadi balik lagi ke yang make, Bang. Betul. Kalau untuk di harian mungkin kalau yang up itu lebih ke saya tuh lebih ke rim NF4 atau NX ya. NF4 atau NX? Iya, kalau NX4 itu yang pelanya lurus, yang model kayak gini. Nah, yang ada ini NX4, dia produksinya Jepangan. Ini masih kalau untuk di touring masih oke ya. Masih oke banget nih ya. Masih oke. Karena dia bahannya alloy ya. Padahal kita yang ceroboh, kita yang nggak tahu. Nah, itu dia nih. Itu. Penting nih perawatannya ya. Ini jadi kalau saya sih kalau misalkan habis jalan jauh ataupun misalkan habis fun race, itu pasti saya dicopot. Pasti saya lihat. Lihat ya. Karena kalau di motor balap, ini paling kalau free practice itu pasti dicopot, pasti dicek. Dicek dulu ya. Itu. Balap itu pasti dia baru ini semuanya. Itu. Jadi nggak asal-asalan ya. Jadi nggak udah pakai untuk pakai kemana tapi nggak dicek, ini bahaya banget. Jangan sampai kita ngebeli barang dengan puluhan juta tapi mubazir ya. Mubazir karena kita nggak paham. Nggak paham cara perawatannya. Yang penting mah ini sih ya. Terus kalau di tekanan juga paling tekanan di size ban juga. Size bannya juga harus pas. Iya, size ban itu kalau untuk rekomendasinya. Iya, untuk di size di ban itu depannya mungkin bisa pakai 90-80 tapi makanya di bedleg. Itu kalau mau kalau mau budget agak hemat ya. Itu. Budget hemat tuh kita ngomong. Budget hemat karena gini Bang, ada juga yang beli pelek yang udah OZ, tapi bannya pakai yang biasa. Jadi memaksakan size juga masih ukuran. Itu bahaya banget. Bahaya nih buat pelek. Bahaya. Kalau saya rekomenin tuh pasti saya, lu bisa beli pelek mahal tapi lu nggak maksa beli ban. Nah itu dia. Padahal itu bahaya. Jadi kalau di depan itu mungkin kalau saya rekomenin yang biasa tuh bisa ke nanti BT39 9080 sama S22. 120 belakangnya. Itu awet. Pasti awet tuh ya. Awet. Dia udah gitu kan kembangnya banyak juga ya, kembangnya motifnya banyak, jadi kalau pakai hujan pun oke. Yang wajib dicek itu daerah kolar ini, baut yang ini, 3 macam bagian sini. Itu yang nggak harus semuanya pelek GP juga ya. Yang di standar aja mungkin yang di standar karet kiri itu wajib dicek. Betul. Bisa aja haus kan. Iya. Kadang oblak tuh ya. Iya. Itu pun di bawahnya pun nggak enak Bang. Iya nggak enak kalau motor kayak gitu. Iya. Jadi maintenance agak harus bener-bener ekstra ya Bang. Itu. Ya. Vanessa. Terus pasti saya ngaranan pasti namanya ada yang Mona Lisa. Mona Lisa itu di si bentuknya itu perempuan ya. Ya ini motor khusus di tracknya ya. Iya. Di track. Terus ada juga
Lucinta Luna nih. Lucinta Luna. Unik nih namanya. Iya. Kalau ini kalau di Mona Lisa itu kalau saya tuh perempuan ya. Oh iya. Perempuan itu kalau perempuan tuh biasanya sih namanya Mona Lisa itu cantik ya. Cantik. Dan kalau sistem perempuan, kalau kita nggak bisa dikendalikan, lepas karena bahaya. Iya, kalau motor, contoh motor misalnya kita kalau udah nggak bisa dikendaliin, nggak usah diikutin, udah lepas aja daripada kita yang bahaya. Itulah sisinya motor perempuan. Oke. Makanya namanya Mona Lisa. Liar berarti ya motornya. Iya, jadi kalau emang nggak bisa dikendalikan, lu lepas dah. Aja, gitu. Daripada lu bahaya. Ada perempuan juga kayak gitu. Kalau bikin pusing, makan hati, udah lepasin aja, ngapain? Dipertahankan. Oh itu ya filosofinya ya. Filosofinya. Itu. Kalau ini yang RSGP ya, yang Moriwaki yang di custom mesin-mesin ninja itu filosofinya Lucinta Luna. Ya mungkin saya kagum juga Lucinta Luna ya. Saya sosoknya mungkin ada netizen yang nggak suka Lucinta Luna, tapi saya demen bang. Demennya sisi positifnya begini bang. Meskipun dia dihujat dengan status istilahnya perempuan apa laki-laki, kita nggak tahu bener nggak sebagai netizen nih. Sampai sekarang nih. Iya, saya pribadi sebagai netizen kayak gitu. Tapi dia kuat banget sih mentalnya ya. Dihujat kayak gitu. Nah itu sosoknya Lucinta Luna. Nah makanya Lucinta Luna itu Moriwaki bukan ninja juga, emang ini bodinya Moriwaki, mesinnya ninja. Oh iya, unik sih ini ya. Iya, itu mah rombongannya motor-motor wah doang. Ya itulah gunanya kita nongkrong di motor-motor. Kita motor masih standar. Tapi kita mau join ke motor-motor yang udah wah. Nah itu biasanya malu tuh. Waduh motor saya standar nih bang, gitu misalnya. Orang nggak bakal maju bang. Nah itu dia. Jangan malu-malu. Jadi gini ya. Aja ya jadi gini. Kita kan belum mampu. Motor masih B aja. Iya, kita nongkrongnya di motor-motor yang udah wah. Itu bagus, lu masuk aja. Karena buat motivasi. Itu, betul. Buat motivasi. Nah, kalau bagi saya pribadi, contoh misalkan kalau saya kan joinnya sama anak Satria FU. Campur tuh ya. Sama anak Ninja juga, ada juga anak Moge. Betul. Itu. Saya tuh gaul sama anak-anak FU, teman-teman saya lama. Itu mungkin bukannya saya sombong, mungkin kalau untuk di motor, saya itu udah paling di up. Nah, tapi itu bukan jadi kesombongan, itu buat introspeksi diri saya, buat bersyukur. Oh, ternyata teman-teman tersebut masih ada yang lebih dari saya di bawah. Betul. Nah, itu. Di saat saya nongkrong sama anak-anak ninja, ngomongnya kan udah bisnis, udah beda kan. lagi tuh ya. Udah beda lagi, bukan nongkrong gaya hidup ya, bukan ya. Bukan biaya hidup, bukan. Bukan biaya hidup, tapi dia ngomongin buat gaya hidup. Wah, gua beli ini, habis beli ini. Nah, saya buat motivasi. Jadi bergaul sama yang di atas buat motivasi, gaul sama bawah itu buat bersyukur. Betul itu. Itu. Jadi kalau misalnya ada tongkrongan yang wah-wah, lu join aja. Jadi jangan malu-malu. Misalnya minder gitu kan. Waduh, saya motornya standar nih bang gitu. Ya pokoknya gabung aja. Gabung aja. Market terbesar bang sekarang kalau di otomotif, Matic. Oh iya benar ya. Matic ya. Ya gue sebutin deh untuk ini ya, untuk Vario. Untuk generasi sekarang kali ya. Generasi sekarang. Waduh. Coba deh waktu weekend tuh, waktu malam Sabtu malam Minggu ke mana? Ke Sudirman. Aduh, Matic semua isinya. Wah, anjir. Ya dibilangnya kalau kita ya bukannya apa, ndak emang kan itu udah jadi hak mereka. Kebutan kayak gitu, gitu. Dah balik lagi, gue juga pernah kok. Pernah ya main Matic ya. Yang penting lu jangan nyenggol gue aja. Itu. Banyak kan senggol dong. Iya. Lain cerita. Itu. Ya. Tapi untuk pasar untuk di bisnis, itu Vario paling gede bang. Sekarang besar sebenarnya. Besar banget. Luar biasa. Sekarang di pelek aja sekarang gila-gilaan dia. Pelek sampai istilahnya dengan Vario. Menurut saya itu dengan sekarang yang udah ada dari barang-barang dari Vietnam gitu kan, dengan harga kalau nggak salah itu berapa ya, 16 juta ya. 16 juta. Kalau saya sih dibilangnya aduh ringkih amat. Iya. Tapi gila-gilaan jajannya bang. Iya, gila-gilaan itu marketnya bang. Asal sampai bener-bener dibikin apa namanya, bore up segala gitu kan. Ya. Gendong radiator gitu segala. Iya, itu ya. Ya banyak selera sih. Iya, kalau saya sih nggak pernah ngehujat seseorang. Saya dulu juga pernah.
Iya sih. Itu kan cuma beda masa. Betul. Beda masa ya. Kalau dulu ya sepetakilan-petakilannya kita yang udah punya keluarga kayak gitu kan, kita punya batasan. Betul. Tapi kan kalau mereka nanti suatu saat juga mereka bakal jadi pelopor kok. Betul. Bakal jadi pelopor ya, mungkin akan bisa nyampe ke titik yang mereka akan dewasa. Ya kalau speeding kalau mereka misalkan kecelakaan atau kena musibah, ya mereka karena luang lingkup, Bang. Ya. Luang lingkup karena bagi seseorang itu dengan siapa dia ngobrol, dengan siapa bergaul, dengan akan sendiri terbawa. Itu ngaruh itu ngaruh banget. Kalau lu nongkrong sama orang yang seneng motor, lu pasti beli motor. Pasti ketularan. Kalau lu sering misalkan nongkrong sama anak-anak burung, pasti main burung. Pasti main burung. Pasti, Bang. Itu terus setiap harinya nongkrong itu lama-lama kena juga, Bang. Juga ketularan main burung ya. Iya, kayak gitu. Dan mungkin anak-anaknya mungkin ya banyak juga ya yang dihujat di beberapa grup yang anak-anak metik. Anak-anak metik banyak dihujat. Menurut saya sih ya emang itu salah sih. Tapi itu kan menuju dia dewasa. Betul, itu berproses. Iya. Mereka itu sebenarnya berproses juga. Nggak perlu ngehujat di sosial media karena itu nggak ada dampak. Kalau saya pribadi itu kalau misalkan saya itu teman saya, pasti saya ingatkan, nggak boleh loh. Jangan gitu. Kayak gitu. Jangan. Lagi, gitu ya udah kalau mau main ganteng aja, nggak usah kebut-kebut dah. Betul, Itu. betul. Sayang diri, sayang motor juga. Itu. Itu dia. Itu. Mantap kata-katanya. Dan saya juga pernah sering kok, Bang. Akhirnya, gua nggak pernah kebut-kebut. Jangan munafik. Jangan. Lu riding 3 orang aja. Lu balik. Bro, nggak usah kebut ya, nanti santai aja. Kalau udah narik satu itu pasti ngikut. Ngikut semuanya ngebut. Iya, gak usah munafik dah gitu. Kalau udah di jalan, udah gak usah ngehujat juga. Itu. Pasar metik gede, Bang. Pasarnya metik ya sekarang ya. Gila. Trennya udah mulai bergeser sepertinya ya. Metik itu apalagi kalau Vespa itu, pelek Marus itu berapa? Vesmet itu ya. Iya, Marus itu kalau nggak salah 30-an ya. Dan itu ada yang rela-rela bener-bener full modifnya gitu. Iya. Wah, luar biasa sih itu. Itu Vespa itu yang spin ya? Vespa itu. Sprint ya. Iya. Itu pelek yang Marus itu kalau nggak salah 30-an. Wah, kalau sih. Itu langka kan. Barang-barang Itali gitu ya. Barang-barang. Iya sih, ada pasarnya masing-masing sih kadang. Iya, tapi yang dikutip satunya kali lagi pasar metik itu paling gede. Untuk tren di Indonesia. Iya, untuk sekarang untuk dimodifikasi dan Ninja. Dan kedua baru Ninja. Nah, pantau aja. Betul, pantau aja. Berarti untuk yang tren-tren di negara-negara gitu, misalnya kayak di Thailand kan ada Thailook gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri, menurut Bang Risman ada tren sendiri nggak sih? Wah, ini Indonesian style gitu. Indonesian style mungkin untuk saat ini ya, untuk Indonesia mungkin yang kebanyakan tuh metik. Metik tetep ya? Metik. Udah, ada ya? Vario udah dah. Diakuin tuh ya? Udah. Diakuin negara lain juga, wah ini Indonesian style nih. Iya, dan kedua itu ini ya, yang untuk di teknologi. Kalau untuk di market penjualan itu pasti di Vario. Untuk di teknologi itu di Ninja, Bang. Di Ninja ya. Orang yang sering saya belanja juga keluar juga waktu nanya, "Itu mau dipasang di mana?" Oke. Di Ninja. Serius bisa pasang? Bisa. Sampai mereka nanya gitu ya. Iya. Sampai ada quick ship. Dia geleng-geleng, ini pasang di mana? Di motor balap bukan, di motor harian, Micron aja. Ya. Itu. Segitunya ya, keren loh ini. Iya, Micron aja 10 sekian juta gitu kan dia. Dibeli ya cuma buat San Mori. Orang tuh buat data. Ini buat ini gengsi. Buat Translogic gitu kan iya. ya, taruh di motor. Betul. Itu mana gila. Gokil sih Indonesia sih. Perlu diacungin jempol ya. Indonesia tuh juga bilang fungsi itu nomor berapa? Karena itu cuma beberapa orang yang paham ya. Beberapa orang yang paham. Mereka itu ngejarnya gengsi. Yang penting kalau misalkan udah ada yang like, ada yang komen sampai pun viral, itu barang yang B aja bakal naik selangit. Bakal naik tuh ya. Iya. Berapapun masih dibeli. Itu. Iya. Iya dengan ini aja nih. Ini dengan second aja sekian menurut saya itu udah nggak masuk akal ya. Emang
untuk prosesnya pun, untuk proses masuknya, untuk gimana, dibeli. Dibeli juga ya? Beli gengs. Beli geng saya emang sih. Iya. Kalau di Indonesia sendiri, pelek-pelek kayak gini bisa dihitung nggak sih? Bisa dihitung Bang. Bisa dihitung ya? Bisa dihitung. Dulu itu cuma ada teman saya ya yang pakai itu di Ninja GP. Satu teman saya punya, masukin satu, masuk sama Marce M7. Oh, ada tuh ya Marce. Marce M7. Marce M7 itu magnesium juga, itu cuma 2 orang 2 biji berarti yang ya punya. itu? Terus sering digoreng aja. Wah, ini pelek cuma satu loh di Indonesia. Wah gitu. Saya berpikir, masukin aja ya. Gambling. Masukin dari luar, alhamdulillahnya juga lolos. Lolos itu pelek. Punya jadi 2. Wah, sekarang nggak ada Nggak ada satu lagi. Iya, nggak satu lagi, sekarang jadi ada 2. Ada 2. Ya, sekarang udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Udah mulai iya. ini Tapi kalau untuk di jalan sih udah jarang kelihatan. Paling di weekend doang ya. Yang kelihatan mungkin kalau di acara-acara aja. Itu karena motor emang jarang dipakai ya. Jarang, bener-bener. Jarang dipakai. Dulu cuma ada 1 orang yang di anak Ninja GP, punyanya 1 orang Palang 6. Palang 6 tuh ya? Iya, digoreng. Minta ampun teman. Wah, ini pelek nomor wah pokoknya. Udah bingung mau beli di mana. Beli sendiri di luar, ya mungkin otaknya emang harganya murah ya. Tapi kan di saat masuk, terus nanti misalkan ada kena dari bea cukai, apa kan nggak boleh juga. Oh iya sih. Itu jadi goreng. Saya coba aja beli dari luar, dari Facebook. Dari Facebook tuh ya? Dari Facebook nyampe alhamdulillah sini. itu dari Spanyol. Nyampe. Luar biasa, mantep banget ini. Asli, velgnya asli. Dipakai di Moto3 berarti ya? Iya, di Moto3 ini, di motor X motor balap. Oke. Kalau misalnya nih, kita pengen modif biar kelihatan ganteng aja nih Bang. Dengan budget di bawah 50 nih. Kira-kira bisa nggak nih buat Ninja nih? Bisa. Apa aja nih yang perlu di upgrade? Yang 50 paling saya saranin itu konteks motor rapihin deh. Rapihin dulu yang penting ya. Rapi, motor misalkan udah dicat, terus misalkan rangkanya udah rapi, mesinnya udah enak. Paling saya kalau upgrade pengereman. Pengereman ya seperti biasa ya? Pengereman itu aja. 50 aja udah lebih dari cukup itu ya? Udah cukup Bang. Pengereman aja yang depan udah. Yang penting motor tuh bukan masalah wah gue lebih hedon, enggak ya. Enggak, bukan saya tuh. Motor tuh bersih. Ada kok motor yang habisnya banyak tapi kelihatan B aja. Nah, itu ada juga yang gitu ya? Ada Bang. Karena dia termakan ini kali ya. Patah juga jadi nggak bisa ngerawat juga Bang. Betul. Jorok. Itu yang juga. saya tuh ngerawat. Yang susah emang ngerawat sih. Iya. Nggak usah inilah, nggak usah hedon-hedonan, nggak penting. Itu balik lagi itu kalau lu punya duit lebih ya silakan dah. Betul. Itu hak masing-masing. Gitu. Tapi ya kalau cuma budget yang lepas, kalau saya pribadi kan dulu begitu Bang. Bikin motor tuh dinikmatin. Bikin motor si Vanessa ini bisa 1 tahun. Prosesnya ini ya? 1 tahun nyicil, beli barang ini satu berapa produk. Oke, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita berdua sini. Home-nya di mana? Di Botak Nalaktak. Oke, see you in next video. I hope you like it. Salam 2 tak. Ya, mantap. Yeah.